Nomor satu jawabannya yang mana? Saya jawab E. Saya E. I- Pak. Ini ya, E ya. Ya. Oke. Ya, mengusulkan. Anda adalah seorang mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di sebuah desa Selama melakukan kegiatan tersebut, Anda menemukan banyak sekali berkas-berkas yang menumpuk di ruang-ruang yang ada di kantor kepala desa sehingga ruangan menjadi sempit akibat dari banyaknya lemari untuk menyimpan berkas. Kepala desa mengatakan bahwa berkas tersebut tidak boleh dihilangkan karena merupakan arsip desa. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda akan, kalau kita pilih yang A, ini secara SOP sudah tepat. SOP itu maksudnya dia mengusulkan kepada kepala desa, itu kan sudah tepat. Memindahkan berkas-berkas itu. Tapi cara yang dia gunakan masih manual. Ya, cara yang dia gunakan masih manual, maka salah. Sekarang kita lihat yang B. Memindahkan berkas-berkas tersebut ke penyimpanan daring. Daring itu online ya, penyimpanan dalam jaringan. Nah, daring kalau penyimpanan daring sudah tepat ya, penyimpanan daringnya sudah tepat. Cuman yang salahnya itu ada di dia langsung memindahkan. Dia kan hanya mahasiswa KKN. Mana bisa dia langsung memindahkan berkas-berkas tersebut. Secara SOP salah, maka yang B itu salah. IT-nya sudah benar, cuman SOP-nya, proseduralnya itu dia harus minta izin dulu sama kepala desa. Sekarang kita lihat yang C. Menyampaikan kepada kepala desa bahwa sebaiknya berkas-berkas tersebut diarsipkan secara daring. Nah, ini sudah tepat ya. Ini sudah tepat yang C, tapi kita lihat dulu yang lain. Meminta izin kepada kepala desa untuk menyimpan berkas-berkas tersebut di komputer. Nah, lebih bagus kalau kita simpannya itu bukan di komputer, tapi di online. Kenapa? Secara keamanan data lebih aman. Kalau komputer itu masuk virus nanti, ya. Kalau komputer juga bisa rusak, komputernya hilang datanya. Kalau ya sejenisnya lah. Jadi lebih aman kalau kita simpan secara daring. Jadi kalau nanti ada pilihan antara online dengan komputer, pilihlah jawaban online itu lebih tepat, lebih efisien juga. Kita nggak perlu banyak tempat. Kalau komputer kan harus ada tempat untuk meletakkan komputernya. Kalau yang daring kita bisa akses di mana aja, nggak perlu akses. Kalau komputer kita harus akses di komputernya. Nah, jadi lebih bagus daring. Nah, sekarang kita lihat yang nomor selanjutnya. Karena C lebih bagus daripada D, maka yang D ini kita buang juga. Sekarang kita lihat yang E. Mengusulkan agar berkas-berkas tersebut di-scan agar mudah menyimpannya secara digital. Nah, kalau yang D, yang E ini sebenarnya sudah tepat juga ya. Langkah yang diambil di-scan dulu, kemudian kita simpan secara digital. Yang kurangnya ini di bagian digitalnya ini. Kenapa kurang di bagian digital? Nggak tahu arahnya kemana. Maunya ke komputer, apakah maunya ke daring? Ini dua-duanya digital nih. Nah, jadi karena nggak tahu arahnya kemana, maka dia kurang tepat, lebih tepat C. Nah, coba perhatikan. Di sini kan dia bilang tempatnya apa, berkasnya banyak sekali, lemarinya juga menumpuk dan sebagainya kan. Tempat yang dibutuhkan banyak sekali. Jadi kita harus tahu arah tujuan solusi untuk masalah ini. Jadi solusi yang paling tepat langsung aja to the point ke daring. Ya, langsung saja to the point ke daring. Kalau ini nggak to the point dia ke daring. Oke, jadi ingat perhatikan daring itu adalah solusi yang paling tepat dari masalah-masalah yang terjadi. Limanya, tapi perhatikan ada yang jawab selain C dan E. Limanya ada di C, empatnya ada di E. Yang D, Tadi E jawabnya, Pak. ya, yang D ini nilainya 3, yang lain itu salah. Karena yang B salah prosedur, yang A salah masih pakai manual. Yang E itu benar, udah 4, cuman arahnya aja kurang tepat, ya. Secara digital itu kan dia bisa komputer, ya kan? Bisa juga daring. Jadi
kalau kita tahu masalahnya, kita bisa langsung dapat solusinya, yaitu solusinya itu kan langsung daring sebenarnya. Ya, solusi yang paling tepat. Karena kalau dia bilang komputer lagi, itu juga makan tempat. Masalahnya kan tadi tempat. Itu. Jadi gini, sebenarnya kalau nilai 4, 5 itu sudah paling tepat sebenarnya. Cuman dia pengen lihat mana yang lebih tepat, yang betul-betul mengarah. Jadi kalau orang udah jawab 5 itu betul-betul mengarah dia. Sudah ya, kita clearkan dulu ini, baru kemudian kita jawab. Ingat 5-nya, nanti teman-teman kalau mau jawab lagi, ada di linknya tadi ada saya kirim. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 tadi belum jawab kan? Coba dijawab dulu. Belum. Coba dijawab dulu. Sudah, Pak? Layarnya ada berpindah nggak, Kak? Soalnya saya lagi pindah layar nih. Enggak, masih di soal. Jadi soalnya saya lagi copy nomor. Oke. HP saya mati-mati, makanya jaringannya hilang. Oke, kita bahas. Selama pandemi kantor, Anda mengatur setiap karyawan memiliki, selama pandemi, ini koma seharusnya. Kantor Anda mengatur bahwa setiap karyawan memiliki shift kerja 2 hari selama seminggu. Selebihnya pekerjaan dilakukan di rumah. Suatu hari Anda sedang bekerja di rumah, Anda membutuhkan dokumen yang tersimpan di komputer kantor. Tindakan Anda. Kalau kita pilih yang A, dia masih melakukan cara yang manual. Ya, yang A dia masih menggunakan cara yang manual. Oke, kalau kita pilih yang D, itu jangan gara-gara ketinggalan berkas, malah dia nggak mau berusaha, malah nunda pekerjaan. Kalau kita pilih yang E, itu dia menyalah-nyalahkan. Nggak ada solusi. Pilihan jawabannya antara B dan C. Yang mana? Ya, jawaban yang paling tepat adalah bebek. 5-nya di B, 4-nya ada di C. Ya. Iya. 5-nya di B, 4-nya ada di C. Kenapa di B? Jadi jangan ada dalam pikiran, kan tadi dibilang kalau filenya tinggal di kantor, kok tiba-tiba udah ada filenya dalam ini. Kalau di pilihan jawaban dibilang kayak gini, berarti kejadiannya memang kayak gitu. Di pilihan jawaban dibilang dokumennya itu sudah disimpan di dalam arsip daring kantor. Berarti kejadiannya memang sudah disimpan di situ. Jadi tinggal download aja dimanapun kita bisa akses. Tanpa harus kita datang ke tempat itu, tanpa harus kita minta kawan yang kirimin. Ya, tapi yang C ini nilainya 4 ya. Jadi daring itu adalah salah satu solusi tepat dalam menyelesaikan masalah efisiensi, masalah waktu dan lain-lain. Ini kan kalau datang ke kantor lagi, waktu lagi. Sudah, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Enggak ya? Ini aman lah. Nomor 3. Istri Anda meminta untuk dijemput karena di tempat dia tidak ada angkutan umum. Namun, Anda saat ini sedang rapat. Apa tindakan Anda? C. Sedang rapat. Cepat kali.
Pendek, Pak, nggak panjang. Ya, Sekali ya, panjang lama. jadi C sama D. kalau Kayaknya. kalau menunggu hingga rapat kan kalau ada solusi lain Hmm. ngapain suruh tunggu. Habis itu kalau jemput Iya. kalau jemput istri kan kita lagi rapat ceritanya. Rapat. Nah, sekarang coba bandingkan dulu. Kalau nyuruh saudara atau pesan ojek online. Pesan ojek. Ah, Pesan nyuruh, Yang ojek. lagunya antara C Suruh. dengan D aja. nih. nyuruh Antara C saudara sama D. ngerepotin. Ah, antara C sama D. Ada. C, yakin C. C. Kalau Udah. saya sih D kayaknya. C lah Kalau- yang memesan ojek. Siapa yang pilih C ada berapa? Pilih C ada Lame ya. Yang pilih D ada nggak? Ya. Ada. Ada. Mana yang lebih efisien? Ada D, saya D. D 5-nya dong. Dan lebih gampang. Iya, Kenapa harus dia yang pesan kalau istrinya juga bisa? iya. Kalau dia yang pesan, nanti 2 kali Terganggu kerja. Terganggu rapat. Rapat 2 kali kerja lagi. Yang ditelepon sama tukang ojeknya bukan istrinya, malah dia. Pak, saya udah di depan. Di depan mana? Nah, nanti suruh telepon istrinya. Ribet kan? Nah, Iya, iya. Pak. jadi suruh telepon sama istri, suruh pesan sama istrinya saja. Kenapa? Ini maksudnya adalah internet itu bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, ojek online bisa dilakukan di HP siapa aja, nggak harus di HP orang lain. Nah, gitu. Itu maksudnya. Jadi jawaban yang paling tepat 5-nya, 4-nya ada di C. Makanya saya bilang tadi, walaupun dia pendek dan kita mungkin bisa buang A, bisa buang B, bisa buang E, tapi di C, D ini kita harus tetap nalar lah. Ya, tetap harus kita habisin sedikit waktu kita untuk nalar mana yang lebih efisien, mana yang lebih efektif, mana yang sesuai aturan, dan lain-lain. Kita lanjut. Nomor 4. C. Ini udah ya. Udah. soal itu. Ini udah. Soal. Ini udah Di tryout. pasti tryout nih. Iya. Oh, iya, Ya, iya. oke, ini kemarin jawabannya SPT bisa kita laporkan secara online. Jadi kita Ya. nggak harus pergi ke kantornya. A, B salah. E itu berarti harus ke kantor. C, D. Kalau memang yang online atau yang daring itu bisa mempermudah masalah, kenapa kita harus suruh kawan lagi untuk ngerjain tugas? Iya, iya. Kan? 5-nya ada di C, C. 4-nya ada di D. Oke, kita lanjutkan. Coret. Nomor 5. Ini juga udah kalau nggak salah. Coba dijawab dulu nomor 5. Dodol. D. Dodol. Oke. Nah, perhatikan ada hal-hal yang harus kita perhatikan di terlalu besar. Yang pertama adalah kalau ada masalah IT, mana kecilin? Kalau ada masalah IT, maka yang pertama selesaikan sendiri dulu. Sendiri terlebih dahulu, baru lapor ke IT. Kalau kita nggak bisa, baru kemudian lapor ke atasan. Lapor ke atasan itu nanti itu, ya. Kalau sudah kita melakukan menyelesaikannya sendiri. Kalau dia cuma masalah-masalah sederhana, ya itu. Di sini masalahnya, perhatikan kita harus membaca beberapa kondisi-kondisi yang ada di soal. Saya biasanya baca cepat aja. Ketika selesai rapat, pimpinan mengusulkan saya karena ini penting. Nah, ini penting berarti penting mengirimkan dokumen yang selebihnya itu cuma kata-kata ini aja, dokumennya tentang apa. Kemudian dokumennya itu rahasia bagi masing-masing divisi. Berarti kita kirim dokumen yang penting dan rahasia ke masing-masing divisi. Nah, waktu kita kirim dokumennya, email komputer tiba-tiba mati total. Padahal dokumen tersebut baru sebagian terkirim. Saya sudah betulkan. Nah, dia sudah berusaha sendiri kan?
sudah dia Iya. betulkan, masih aja mati. Yang akan saya lakukan adalah, di sini masalah kita adalah pengen kirim email. Nah, di sini pengen dia lihat apakah kita paham bahwasanya HP bisa kirim email. Bisa, HP bisa kirim email. Kalau kita lakukan yang A, masa kayak gini aja harus turun tangan atasan, Nih, ya kan? atasan. Oke, salah. Kita selesaikan dulu sendiri. Karena ini sangat penting dan harus diketahui oleh divisi, saya akan print dokumen tersebut, kemudian saya tempel di papan pengumuman. Tidak sesuai dengan keadaan soal tadi, yaitu rahasia. Rahasia. Salah berarti yang B, saya akan print dokumen tersebut, kemudian akan saya serahkan ke ruangan masing-masing divisi. Ini benar, tapi masalahnya cara yang dia gunakan masih manual, sehingga dia tidak efisien, tidak hemat. Dia harus print, waktunya menghabiskan waktu lagi, kemudian kertas-kertasnya juga banyak makan kertas. Jadi nggak hemat, nggak efisien dia, karena dia masih melakukan dengan cara manual. Kalau dia kirim lewat HP, apakah HP bisa kirim email? Bisa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah secara rahasia dia akan terbongkar? Enggak. Kenapa? Dia menggunakan HP dia sendiri. Ya, kalau dia menggunakan HP orang lain itu enggak boleh. Ya, kalau dia menggunakan HP dia sendiri boleh, dia menggunakan HP orang lain enggak boleh. Kenapa? Ini rahasia. Ya, ini rahasia. Nah, pertanyaannya, kalau yang E ini adalah 4, berarti 5-nya ada di D, 4-nya ada di E, 3-nya ada di C, untuk menyelesaikan masalah supaya datanya bisa sampai ke bidang divisi masing-masing. Yang jadi pertanyaan, bolehkah kita menggunakan barang pribadi untuk urusan kantor? Boleh nggak? Barang pribadi kita gunakan Boleh. kantor. Boleh. Yang nggak boleh itu kita Boleh. gunakan Yang barang balikan. barang kantor untuk pribadi. Itu nggak boleh. Pribadi. Ya, jadi 5 ada di D, 4 ada di E, 3 ada di C. Kalau memang nggak bisa, ya udah hubungi orang komputer biar diperbaiki komputernya. Tapi lebih lama lagi, Kak. Jadi Iya. mending kita lakukan yang D, kirim lewat email. Baik, ini gampang, mudah. Kita lanjutkan ke nomor 6. C. Kak. C. C. Cicak. Iya. Jadi dia bilang dia sering lupa bawa dokumen. Nanti kalau ketinggalan kayak mana solusinya kalau ketinggalan gitu kan. Nah, Ya. dia bilang menyiapkan jauh-jauh hari. Ini manual sistemnya. Ya, kalau menyiapkan jauh-jauh hari juga kalau ketinggalan gimana? Kan gitu. Iya. Tanya. Kan kejadiannya kan di hari H, bukan jauh-jauh hari. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat yang berbeda. Banyak makan tempat, ya kan? Banyak makan tempat, tidak efisien. Menyiapkan dokumen pada sistem online agar bisa diakses di mana aja. Jadi dokumennya itu kita simpan di, anggap aja Google Drive misalnya. Kemudian kemanapun kita pergi, kita bisa tinggal download aja. Kalau lupa bawa, misal lupa bawa komputer, kita bisa lihat aja langsung ke HP. Misalnya kayak saya kalau disuruh ngajar, tiba-tiba sama orang, padahal saya lagi di luar, komputer lagi di rumah, bahannya belum saya print dan sebagainya, saya tinggal buka aja Google Drive saya langsung download bahannya, saya kirim langsung ke siswa-siswanya, biar bisa dikerjain sama-sama. Jadi nggak ribet lagi sekarang. Walaupun tiba-tiba padahal belajarnya. Tinggal ambil aja di sistem online. Gampang. Jadi ini lebih tepat. Kalau ini seperti yang saya bilang tadi, masih beresiko kalau rusak flash disk, masuk virus dan lain-lain. Itu kan bisa hilang data juga kan. Ketinggalan, misalnya kan dia sering lupa. Kalau ketinggalan hard disk sama flash disk, sama aja ketinggalan juga datanya. Nggak bisa juga. Maka jawabannya tidak boleh yang tidak ada solusi. Seperti yang E salah, maka jawabannya ada di C. Ini jelas ya. Nah, ini ada yang sedikit sulit. Mungkin teman-teman di sini kan ibu-ibu nih. Ya. Coba yang nomor 7 itu. Untuk ibu-ibu tuh.
Susah ya, tapi ibu-ibu bisa Eh. lah. Salah. Jawabnya ayam, bebek, cicak, domba, elang. 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 Oke. Saya kasih siswa ini ke yang bukan ibu-ibu, jawabnya kalau enggak A ya C. Ke yang bukan ibu-ibu. Tapi di sini udah punya anak. Yang sekolah daring belum? Jadi jawaban 5-nya itu ada di E. Ada yang jawab lain? Ada? Nggak ada? 4-nya ada di D. 3-nya ada di A. 2-nya ada di C. 1-nya ada di B. Ngapain ikut belajar sama anak? Kan anak yang masuk sekolah, bukan kita. Ya kan? Iya. Nah, Ya. salahnya di sini nih. Salahnya di sini. Ikut belajar bersama anak itu yang salah. Sementara mengajarkan anak itu betul. Mengajarkan anak, kalau dia nggak paham pelajaran, itu bagian dari mendampingi. Memantau anak agar dia tidak lalai, itu bagian dari mendampingi. Mengajarkan anak gawai, kalau dia nggak pandai, itu bagian dari mendampingi. Jadi, semua itu bagian dari mendampingi. Mendampingi anak itu kan waktu kita dampingi kan kita lihat dia pandai atau enggak. Kalau dia nggak pandai, kita ajarin. Terus kita lihat dari jauh nih, dia ketiduran kadang-kadang. Nah, itu kita tegur, jangan tidur. Kemudian nggak boleh ikut belajar. Kalau dia nggak paham pelajaran, selesai belajar kita ajarin supaya dia paham. Jadi jawaban yang paling tepat ada di E. Jadi mendampingi secukupnya aja sesuai dengan tugas kita sebagai orang tua. Ini jelas ya, 5-nya ada di E, 4-nya ada di D. Nggak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan untuk nomor ini? Nggak ada, kita lanjut ke nomor 8. Lanjut ke nomor 8. Kita ngomong-ngomong, itu kan kedengar nih. Untuk sesi pertama Elang. ini nomor 8 dulu ya. Kita bahas yang lain. Yang pertama, coba ini udah yang lain gimana? Antara bebek dan elang kayaknya. Cara bebek dan elang. Oke. Elang. Yang pertama adalah coba perhatikan. Jadi dia di sini adalah sebagai atasan, ya. Dia adalah sebagai atasan. Dia ditugaskan menjadi kepala kantor cabang, berarti atasan. Tapi orang-orang di kantor cabang tersebut belum paham tentang IT. Jika dia posisinya sebagai bawahan, kemudian atasannya menerapkan IT, dia harus belajar. Jika dia sebagai atasan, dia ingin menerapkan IT, dia harus ngajarin. Ngajarin itu maksudnya gini, bukan dia yang langsung ngajarin, bukan. Maksudnya dia harus menyediakan ilmunya, itu maksudnya. Misalnya kan di kantor, kita mau nyuruh supaya orang-orang itu paham tentang 3 protokol kesehatan. Misalnya kan, orang-orang di kantor kita itu harus paham tentang COVID-19. Apakah kita yang ngajarin langsung? Kita buat pelatihan tentang COVID-19 biar kantor kita terbebas dari COVID. Apakah kita yang ngajarin langsung? Atau kita undang dokter, atau kita undang ahli yang paham tentang itu? Yang mana yang lebih tepat? Yang mana yang lebih tepat? Kita ajarin langsung atau kita undang ahlinya? Bebek berarti. Maksudnya ya maksudnya saya
ngajarin itu adalah bukan dia yang turun langsung, tapi dia yang menyediakan itu, yang memastikan supaya karyawannya itu mengerti tentang itu. Jadi jawaban lebih tepat itu ada di B. Ya, 5-nya di B, 4-nya di E. Karena ini terkait dengan IT, berarti dia panggil orang IT untuk ngajarin. Kayak ini, kayak pelatihan di kantor. Saya contohkan, Iya. pelatihan di kantor itu kan, misal ada kantor yang dia pengen karyawannya itu ngerti tentang agama. Kan bukan dia yang ngajarin agama. Tengku-tengku dipanggil ke kantor untuk isi pengajian, gitu kan? Tapi dia bukti kepedulian atau dia memastikan bahwa supaya karyawannya itu pintar agama. Itulah contohnya. Mungkin teman-teman yang sudah sering berada di kantor itu kayak gitu cara mainnya, bukan atasan yang turun. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor, masih cukup nggak ya? Nggak apa-apa, lihat aja dulu nomor 9, biar nanti kita bisa langsung bahas. Ini waktunya sudah hampir habis. Nomor 9. Baca aja dulu. Nomor 9. Cicak. Tapi gampang juga. Yang lain? C. Ya. Cicak. Nanti akan saya jelaskan. Yang pertama yang saya jelaskan adalah kalau atasan bilang pakai aplikasi ini, berarti kita harus pakai. Itu bentuk profesionalisme, harus patuh sama atasan. Ya, harus patuh sama atasan. Berarti nggak boleh kita tolak, nggak boleh kita pakai, malah tak pakai yang lama, itu nggak boleh. Yang A salah. Ya, kalau yang B kita orang yang nggak bisa move on cepat-cepat, butuh waktu untuk move on. Itu yang B, meminta atasan untuk membuat kelonggaran waktu beralih dari penggunaan lama ke baru. Kan nggak bisa move on berarti. Ya. Nanti antara C, D, E saya jelaskan setelah ini ya, karena agak sedikit panjang penjelasannya. Waktunya sudah habis, saya kirimkan link baru, teman-teman jangan kemana-mana. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu. Baik, Kak.